Halo kawan-kawan semua, hari ini bertepatan dengan hari kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia. Setelah 76 tahun merdeka, sudah banyak sekali perkembangan-perkembangan, kemajuan-kemajuan yang bisa kita rasakan dari negara kita ini. Nah, kalau kita berbicara masalah hari kemerdekaan, biasanya anak-anak Indonesia mengapresiasikannya dengan berbagai cara. Entah itu dengan lomba-lomba, lomba balap karung, lomba makan kerupuk, dan lain sebagainya. Nah, kalau lebih berfaedah lagi, kebanyakan anak-anak Indonesia membuat puisi tentang kemerdekaan. Satu hal yang sering kita temui dari puisi-puisi kemerdekaan yang selalu dibuat oleh anak-anak Indonesia adalah kebanyakan berisi tentang rakyat yang menderita, sedangkan pejabat hidup mewah-mewah, terus juga korupsi di mana-mana, hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah, dan lain sebagainya. Pokoknya tentang ibu pertiwi yang tersakiti lah. Kalau menurut saya pribadi, ya jujur saja sebenarnya Indonesia sudah cukup maju bro. Walaupun GDP per kapitanya cuma 4 ribuan dolar, namun GDP PPP kita tinggi, yakni 3 ribuan dolar, hampir 4 ribu malah. Peringkat ke-7 di dunia. Singkatnya gini supaya lebih mudah dipahami, meskipun pendapatan per bulan masyarakat kita kecil, yakni 4-5 juta per bulan, namun harga barang dan jasa di Indonesia bisa terbilang cukup murah dari negara-negara lain. Ya sederhananya seperti itulah. Jadi bisa dikatakan Indonesia cukup makmur lah untuk ukuran negara berkembang. Ya kembali lagi ke puisi-puisi kemerdekaan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Ya sebenarnya tidak sepenuhnya salah juga, dan saya juga yakin bahwa pejabat-pejabat di Indonesia memang banyak yang korup, hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah, dan lain sebagainya. Dan juga saya yakin kawan-kawan juga percaya akan hal itu. Tapi ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada kawan-kawan semua. Apakah kita yakin jika kita dan semua orang yang membenci para koruptor bisa amanah jika kita berada di posisi mereka? Oh, saya sangat yakin kalau saya mendapat jabatan, saya tidak akan korupsi, saya akan bekerja untuk rakyat. Gitu ya. Oke, mari kita lakukan tes sederhana. Yang mana tes ini mungkin akan memberikan jawaban kepada kita semua. Apakah kita sanggup menjadi pejabat? Apakah kita bisa amanah kalau kita mendapatkan kursi jabatan? Mari kita mulai tesnya. Jadi tesnya sederhana. Saya akan memberikan kawan-kawan semua soal cerita. Soalnya seperti ini. Anda adalah pelajar SMA. Oke, Anda adalah pelajar SMA. Suatu hari ketika Anda memasuki kelas, Anda heran kenapa kawan-kawan yang lain diam semua. Biasanya kelas heboh. Tiba-tiba Anda teringat sesuatu. Karena keasikan main game sama kawan-kawan Anda terlupa bahwa hari ini ada ujian yang cukup penting. Kalau nilai buruk, tahu sendirilah konsekuensinya kayak mana. Dimarahi orang tua, diejeki kawan, dan yang paling buruk adalah tinggal kelas. Pak guru menyuruh Anda duduk. Karena nama Anda berawalan Z, jadi Anda duduk di paling belakang, bangku favorit bagi anak-anak yang malas belajar saat ujian. Saat lembar ujian dibuka, Anda terkejut ternyata ujian saat ini adalah ujian matematika, pelajaran yang paling tidak Anda sukai, dan Anda sama sekali tidak mengerti dengan soal ini. Nah, kebetulan Anda duduk di sebelah anak yang sangat pintar. Biasanya orang-orang nyontek dari dia. Selain pintar, dia juga baik. Nggak pelit lah untuk diminta contekan sama orang lain. Nah, dalam situasi ini, apa yang Anda lakukan? Mencontek atau mengerjakan soal semampu Anda? Tulis jawabannya di kolom komentar. Saya yakin rata-rata jawaban kalian adalah mencontek. Nah, itu dia permasalahannya. Digoda dengan contekan yang belum tentu benar aja, kita sudah tergoda. Apalagi digoda dengan uang ber-MM. Ya pasti mau lah. Bohong kalau nggak mau. Jadi bisa dikatakan bahwa menjadi pejabat itu tidak semudah yang kita pikirkan. Banyak sekali godaan-godaannya gitu ya. Saya yakin pejabat-pejabat yang sering korupsi, itu pasti dulunya sering melakukan kecurangan. Salah satunya mencontek. Ya nggak? Coba kita bayangkan. Berapa banyak sih pelajar-pelajar Indonesia yang mencontek? Dari segala jenjang, baik itu SD, SMP, SMA sederajat, bahkan kuliah loh. Anjir lah. Kalau di kelas ada 40 orang, yang betul-betul jujur saya yakin 2 ada paling banyak tuh. Bahkan ada yang nyontek semua satu kelas. Bayangkan, ini gila sih sebenarnya. Yang parahnya lagi apa? Guru yang mengawas seolah-olah tidak peduli sama pelajar yang mencontek ini. Udah kebayangkan bagaimana nasib bangsa ini ke depannya? Ya saya rasa mustahil aja ya menghilangkan korupsi dari negara ini. Kalaupun nggak korupsi, dia pasti tidak akan mengasih tahu siapa yang korupsi. Ya kalau dikasih tahu ya pasti kena bully habis-habisan sama pejabat lainnya. Sama kayak di sekolah, kalau ada anak yang ujian jujur, tidak mau mengasihkan contekan ke orang lain atau melaporkan ada orang yang contek, itu pasti dibully habis-habisan. Betul. Yuk, bagi kawan-kawan yang nggak suka sama pejabat yang sering menyalahgunakan kekuasaannya, atau bagi rekan-rekan mahasiswa yang pernah ikut demo-demo gitu ya, bukannya nggak boleh, tapi kayak mana ya, kita membenci koruptor, oke? Tapi kita masih nyontek gitu. Jadi seolah-olah kita nih munafik gitu kan. Mungkin alangkah baiknya kita lebih ke introspeksi diri gitu ya. Bertanya dalam hati kita semua, apakah aku bisa bersih kalau ada di posisi mereka? Ya, daripada kita selalu mengkritik berkepanjangan, lebih baik kita membenahi diri kita. Biasakan hidup jujur ya, salah satunya jangan mencontek. Kenapa mencontek? Kan kecurangan lain banyak. Nah gini, pertama, mencontek ini adalah kecurangan awal yang paling menjerumuskan. Kenapa awal?
Karena mencontek ini kan selalu berhubungan dengan ujian atau soal atau pertanyaan gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada di jenjang pendidikan paling awal, SD, TK, bahkan PAUD. Nah, yang namanya pertanyaan pasti ada orang yang tahu, ada yang enggak. Nah, yang enggak tahu inilah yang ingin mencari tahu dari orang yang tahu. Inilah yang memunculkan kebiasaan mencontek. Dan ini sudah ada di jenjang pendidikan paling bawah. Kita sebut aja lah SD ya, karena nggak semua orang masuk TK atau PAUD kan. Nah, kenapa menjerumuskan? Begini kawan-kawan semua, banyak sekali anak-anak yang baik, yang jujur, nggak mencuri, pokoknya baik lah, tapi terjerumus dalam kecurangan mencontek ini. Loh, kok bisa? Begini, kalau menurut saya, sebenarnya tidak sepenuhnya salah si anak ini. Yang salah itu mungkin lebih ke tradisinya ya. Tradisi orang tua dan sekolah. Pertama, orang tua. Orang tua selalu mendorong anak untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Kalau nilai jelek, si anak akan dimarahi gitu ya. Padahal si anak ini mungkin kepintarannya nggak di situ. Mungkin dia lebih condong ke otak kanan, seperti melukis, musik, pokoknya masalah kreativitas lah. Tapi di sekolah Indonesia kan jarang melatih otak kanan ya, lebih sering ke otak kiri. Menghitung, analisis, bahasa, ya intinya pelajar objektif lah. Dipaksa untuk mendapatkan nilai tinggi di ujian yang mengedepankan otak kiri. Ya nggak bisa lah. Kalaupun bisa, nilainya nggak tinggi-tinggi kali. Dan ini dimulai dari jenjang pendidikan paling bawah, sekali lagi saya katakan. Dari kelas 1 SD, masih anak-anak. Apa nggak stres coba? Ya jalan satu-satunya ya mencontek ya kan? Alangkah baiknya kita selaku orang tua atau kawan-kawan yang bakal menjadi orang tua, jangan tanamkan dalam diri anak kita, kamu harus mendapatkan nilai tinggi, kalau tidak uang jajan kamu ayah kurangi. Tapi tanamkan seperti ini, kamu harus jujur. Lakukan apapun yang kamu mau asal positif. Bukan berarti nggak sekolah ya, sekolahnya wajib. Tapi kalau nilai rendah ya mungkin dia nggak suka di satu bidang, misalnya matematikanya rendah, tapi nilai olahraganya tinggi. Berarti bakat si anak ini di olahraga kan? Ya alangkah baiknya sekolah dan orang tua lebih memprioritaskan bakat si murid ini. Karena jika kita memiliki bakat, terus fasilitas yang mendukung, terus lingkungan juga mendukung, itu boom. Kenapa kawan-kawan semua? Karena manusia ini diciptakan berbeda-beda, memiliki keunikan masing-masing gitu ya. Jangan mau disamakan kayak robot lah. Berikutnya pendidikan. Tradisi di dunia pendidikan Indonesia itu selalu membanggakan anak-anak yang mendapatkan nilai tinggi, ya nggak? Tanpa mencari tahu dulu ini si anak betul nggak dia ujian kerjain sendiri gitu ya. Kalau misalnya dia ujian tengok HP dan kawan-kawan yang lain tahu dia tengok HP, dapat juara 1 misalnya, dibanggakan di kelas, dapat uang lagi ya misalnya, pasti kawan-kawan yang lain berpikir kalau kayak gini bagus aku tengok HP pas ujian, nilai tinggi, dikasih duit, orang tua bangga, daripada kayak gini capek-capek jujur, belajar mati-matian terus nilai rendah, udahlah diejek sama kawan, dimarahi pula lagi sama orang tua. Coba diganti, kasih penghargaan kepada anak-anak yang jujur. Gimana caranya? Begini, sebelum ujian pengawas memastikan dulu apakah di saku anak-anak murid itu tidak ada HP. Dan juga pastikan di laci-laci meja tempat ujian itu nggak ada buku yang disembunyikan. Karena ini yang paling sering lewat sama pengawas. Nah, saat ujian berlangsung, pengawas memperhatikan betul semua pelajar. Ya jelas dong, masa pengawas main HP ya kan? Nah, pengawas memperhatikan mana anak yang jujur, mana anak yang nyontek. Kalau ada yang nyontek, itu dicatat namanya. Jangan ditegur, dicatat aja namanya. Berapa kali dia nyontek, setiap nyontek kurangi nilainya, entah setengah, entah berapa lah gitu. Nah, pas pembagian rapor, kasih 2 penghargaan kepada pelajar dengan nilai tertinggi dan pelajar terjujur. Kalau perlu kasih duit gitu ya, agar pelajar-pelajar lain tergerak hatinya untuk jujur. Nah, sampai di sini paham ya? Lain kali bolehlah kita coba membahas tentang pendidikan. Yang kedua, kalau mencontek ini pasti kebanyakan di ujian kan. Nah, ujian ini menurut saya mirip betul dengan sistem pemerintahan bro. Jadi bisa dikatakan ujian ini simulasi kecil-kecilan lah dalam dunia pemerintahan. Ada kawan, ada lawan, ada yang ngasih jawaban benar, ada yang ngasih jawaban salah. Kalau di dunia pemerintahan tuh ibarat afirmasi dan oposisi. Ada pengawasnya juga gitu ya. Pokoknya hampir mirip lah. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau di ujian saja sudah mencontek, apalagi kalau misalnya duduk di bangku pemerintahan ya, aduh kacau lah Indonesia ya kan. Ya paling nggak kalau nggak jadi pejabat, kita mungkin sering mengurangi timbangan kalau jadi pedagang, atau sering mencuri uang perusahaan, atau kalau misalnya kita jadi dokter, kita sering memanfaatkan orang sakit yang sakitnya nggak seberapa, kita buat sakitnya parah-parah supaya bayarannya lebih tinggi. Ini salah satu penyebabnya karena terbiasa melakukan kecurangan saat masih kecil. Well, terlepas dari itu semua, menurut pendapat saya, kasus korupsi di Indonesia ini perlahan-lahan semakin membaik. Tidak separah dulu lah, betul. Karena apa? Karena sekarang media sudah semakin terbuka. Sangat mudah sekali untuk mengetahui sesuatu saat ini. Hal ini juga yang mungkin menjadi penyebab para pejabat Indonesia mungkin memiliki tekanan batin kali ya kalau melakukan korupsi.
Baiklah, saya rasa sekian saja untuk video saya kali ini. Bila ada kritik dan saran, boleh kalian tulis di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Good job Indonesia, makin lama semakin bagus. Semoga kedepannya semakin ditingkatkan lagi ekonominya. Bukan hanya ekonomi, mungkin di segala bidang semakin ditingkatkan lagi ya, terutama bidang teknologi. I'm Salim Mufaddal, see you on the next video.